Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, memberikan like-nya, dan juga berkomentar sehingga channel ini sudah mencapai 100 subscriber. Saya doakan teman-teman lancar pekerjaannya, usahanya, dan selalu dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini kita akan menyaksikan pidato-pidato terbaru daripada Anies Baswedan. Jika biasanya banyak berseliweran di media sosial, argumentasi dari Pak Anies yang tidak logik, tidak rasional, dan melawan pandangan umum, pada video terbarunya ini, dalam APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Anies Baswedan bersama Prabowo, bersama Ganjar turut memberikan pernyataan-pernyataannya tentang Indonesia ke depan. Nah, kita mau simak apakah Pak Anies masih mengeluarkan statement-statement yang tidak logik, tidak rasional, melawan pandangan umum, dan sok keminter gitu ya. Apakah dia masih mengeluarkan pernyataan-pernyataan semacam itu seperti saat masih menjadi gubernur DKI Jakarta, seperti parkir air, air hujan jangan dialirkan ke laut. Nah, apakah dia masih sok pintar seperti itu membuat teori sendiri? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Kami ketika mendapat tugas mengelola Jakarta, pada waktu itu kami selalu sampaikan ada 3 level di dalam manajemen pengelolaan kebijakan publik. 1, gagasan, diturunkan dalam bentuk narasi supaya bisa dipahami oleh semua, sehingga visi itu diketahui secara sama, simetris oleh semua. Lalu ketiga adalah eksekusi, karya. Karena itu ketika menjadi 3 kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. Sehingga apapun yang dilakukan bisa dicari asal muasalnya dan dicari penjelasannya. Nah, itu yang kami sampaikan di sini adalah beberapa hal terkait dengan gagasan. Kemana-mana selalu membawa 3 doktrin itu ya, istilahnya doktrin gitu ya, karena selalu bicara gagasan, narasi, terus karya, selalu begitu, gagasan, narasi, karya. Jadi sudah semacam doktrin kepemimpinan ala Pak Anies Baswedan gitu loh. Ya, tapi faktanya Pak Anies karyanya apa gitu ya, JIS mungkin ya, JIS. Itu pun sekarang sedang polemik ya. Kalau kalian perhatikan di layar ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Kelihatannya ada ketimpangan juga Pak di sini Pak. Coba dilihat dulu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, oke, sip. Ternyata ketimpangan pengetahuan pengelolanya nih Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, oh tidak sampai rupanya. Oke, lihat saja. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan, titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak, di Malaysia. Sampai di kawasan timur, gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian. Tidak pakai statistik nih tentang macam-macam, nggak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah, India. India itu kalau ditanya kompleks, ya. Jumlah penduduknya 1,3 miliar. Jadi bayangkan ya, seorang Anies Baswedan yang katanya rektor dosen, membayangkan Pulau Jawa dengan beberapa pulau di Indonesia seperti Papua, Kalimantan, yang jelas-jelas masih banyak hutannya, serta beda kepadatan penduduknya di Jawa dengan di luar Jawa.
masih banyak hutan. Nah, sampai-sampai netizen banyak yang bilang, oh berarti Pak Anies kalau jadi presiden mau bikin lampu-lampu di hutan. Kan konyol gitu loh. Jadi nanti Pak Anies kalau sudah jadi presiden, lampu-lampu pohon-pohon di hutan Papua, di hutan Kalimantan, di hutan Sumatera oleh Pak Anies akan dipasangi lampu-lampu. Jadi nanti kalau malam hari semuanya terang gitu loh. Jadi aduh Pak Anies di mana-mana namanya membandingkan ketimpangan sosial itu menggunakan data statistik. Seperti itu loh. Jadi kok pakai lampu? Karena antara Jawa yang sudah padat full saja itu tentu akan sangat berbeda dengan Papua, Kalimantan yang kepadatan penduduknya tidak sepadat Jawa. Jadi ini pasti akan jadi bahan bulian baru untuk Pak Anies Baswedan ke depan oleh netizen. Kita lihat saja pasti banyak muncul reaksi-reaksi netizen. Kita lanjut. Di Jakarta berpuluh tahun menggunakan pendekatan namanya car oriented development. Pembangunan berbasis mobil atau berbasis kendaraan darat. Ke depan, kota-kota harus membangun berdasarkan transit oriented development, berdasarkan kendaraan umum. Apa implikasinya? Seperti contoh, kami di Jakarta ini kalau mengizinkan bangunan itu boleh dibuat tinggi kalau jalannya lebar. Makin lebar jalannya, makin tinggi izin bangunannya. Makin sempit jalannya, makin pendek bangunannya. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Jadi kalau jalannya seperti Gatot Subroto atau Jenderal Sudirman, gedungnya menjadi tinggi-tinggi karena jalannya lebar. Ini transit oriented. Ini car oriented. Apa yang terjadi dengan konsep itu? Kita siapkan jalur-jalur keluar kota. Lalu yang muncul problem apa? Kita tidak bisa membangun bangunan yang tinggi. Karena bangunan yang tinggi adalah di pinggir jalan. Saya berusaha memahami. Saya berusaha memahami dari tadi idenya apa sih yang mau disampaikan sebenarnya. Jujur saya belum nangkap. Ini sudah mungkin udah 1 menit ya. Sangat tidak efektif gitu loh. Sangat tidak efektif sampai beberapa menit, 1 menit mungkin ini. Saya belum nangkap apa yang dia maksud. Tapi coba, nanti kita disalahkan kalau nggak mendengar sampai habis. Coba kita lanjut. Dan bangunan tinggi di pinggir jalan harganya mahal. Apa yang terjadi kemudian? Penduduk kota itu bergeser keluar, mencari tanah yang lebih murah, mencari rumah yang lebih terjangkau. Lalu pemerintah menyiapkan jalan tol keluar. Jadi masuk keluar kotanya dimulai dari tata ruang yang berdasarkan pada jalan, memaksa penduduk pindah keluar supaya harganya terjangkau. Pemerintah menyiapkan jalanan untuk mereka masuk menggunakan mobil. Efeknya kemacetan yang luar biasa. Ke depan, alhamdulillah Jakarta sudah diubah. Peraturan RDTR sudah diluluskan persis berapa bulan sebelum saya selesai tugas karena panjang prosesnya. Tahun 2022 kemarin, sekarang menjadi transit oriented. Apa artinya? Bila di situ ada stasiun, maka 800 meter radius dari stasiun atau dari terminal, maka di situ bisa dibangun bangunan yang tinggi. KLB-nya itu sampai 12. Dan bila kemudian 1,2 km, KLB-nya lebih rendah, tapi cukup tinggi. Konsekuensinya apa? Nanti 5-10 tahun ke depan, Bapak Ibu akan melihat pertumbuhan bangunan-bangunan tinggi di sekitar kawasan terminal dan kawasan stasiun. Yang lebih menarik yang kita ingin harapkan adalah penduduk yang kemarin terlempar keluar karena tidak mampu menjangkau rumah di Jakarta, mereka akan berbondong-bondong masuk kembali ke Jakarta dan menggunakan kendaraan umum, bukan kendaraan pribadi. Jadi kami melihat problematika ini jangan sampai berulang di kota-kota besar atau menuju besar lain di seluruh Indonesia. Giliran dia coba berbicara secara teknis, bagi saya Pak Anies ngawur. Ngawur karena saya tidak paham dan banyak netizen pun mungkin tidak paham gitu loh. Hanya mungkin pendukungnya saja yang paham. Jujur saya mau coba tangkap dia mau bicara apa sebenarnya. Tadi lebar jalan, bangunan tinggi, saya nggak tahu gitu. Apakah saya harus memahami aturan-aturan dulu agar menangkap konteks dan tujuan dari obrolannya, pembicaraannya. Bukankah orang pintar itu, orang cerdas, berbicara dengan sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua orang? Itu. Saya nggak paham. Kita lanjut. Di
pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Tidak ada yang menyatakan standarnya nih. Di dalam perkotaan, pelayanan dasar air, pelayanan dasar kebutuhan rumah tangga seperti pasokan gas, kemudian untuk pembuangan sampah, lalu untuk pendidikan, lalu untuk kesehatan, tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan. Sudah saatnya kami merasa perlu ada apapun namanya badan yang mengurusin perkotaan, sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional. Sudah jelas-jelas di kota ada yang namanya wali kota, Pak Anies. Lah terus wali kota itu gunanya buat apa, Pak Anies? Setahu saya sebagai orang desa itu wali kota. Ya betul, Bapak tadi itu wali kota gitu loh. Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Ya mungkin kalau di zaman tuh nggak ada wali kota ya Pak. Tapi kalau di sini tuh wali kota itu udah ada dari dulu kok. Jadi maksud Bapak harus ada menteri perkotaan. Terus tugasnya yang wali kota apa dong? Sekalian aja gitu kan, ada menteri kelurahan, menteri rumah tangga. Jangan lupa menteri pengendali air juga harus Menteri ada. parkir air. Biar nanti kalau hujan itu tidak ada air yang bakal mengalir ke tetangga. Karena semuanya diparkir. Dan jangan lupa harus ada menteri yang ngatur KTP udara. Ya biar lengkap gitu. Pecak. Jadi sempurna. Ini peta Indonesia, potret Nih, kalau Pak Anies nggak mau pakai data statistik saya bacakan Pak ya. Pulau Jawa luas 128.000 km, penduduk 151 juta. Pulau Papua luasnya nih Pak ya 418.000 km, penduduk cuman 4,3 juta. Betul. Artinya itu tuh Pak, artinya apa? Jawa sudah padat. Betul. Ya, makanya kalau malam terang. Nah, sedangkan di Papua, Pulau Papua itu dengan seluas begitu, penduduknya cuma 4,3 juta. Bayangkan. Logikanya, Kak, malam ya tidak begitu terang karena masih banyak hutan gitu loh. Nah, kenapa harus disebut timpang gitu? Betul. Timpang dalam arti apa? Gitu loh. Ya. Penyebaran penduduk memang tidak merata, khususnya ke Indonesia bagian timur. Ya. Kalau dibilang timpang, seolah-olah ada yang kurang selama ini. Sementara Pak Jokowi tidak henti-hentinya membangun utama jalan, kemudian membuka daerah-daerah baru di Papua. Ya tujuannya biar orang bisa masuk gitu loh. Orang biar ke sana, biar daerah itu dihuni gitu loh. Tapi tidak serta-merta itu disebut ketimpangan. Nah, memang ya logikanya kalau malam ya tidak ada orang yang gelap Pak. Gitu ya. Terus kemudian di terakhir Anda, kalau saya jadi presiden, seluruh kota di Indonesia akan terang benderang. Panas dong. Disambut dengan tepuk tangan. Nyambung nggak yang tepuk tangan itu? Kalau sudah diakali dengan kata-kata dia tidak mau pakai statistik, ya. Betul. Kalau bicara statistik, terus Keren. dihubungkan dengan ketimpangan tidak nyambung gitu loh. Karena Keren, Bapak ini keren bagi saya. Bayangkan yang hadir wali kota, orang-orang, bupati, orang-orang yang harusnya intelek, punya pendidikan tinggi. Tapi disajikan lampu, tepuk tangan guys. Bukannya bicara statis dan minta data. Kocak kadang-kadang saya lihat kepala daerah ini. Jangan-jangan mereka pun gak paham apa yang mereka dengar. Ngikut-ngikut aja gitu. Kocak. Nah, logikanya daerah yang memang jarang penduduk tidak ada lampu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Pak Anies misalnya nih jadi presiden, amit-amit Jemeng bayi ya, jadi presiden nih. Nah, daerah-daerah terutama daerah Papua tuh yang ditanya kalau gelap itu programnya apa ya? Apa misalnya transmigrasi zamannya Pak Harto tuh, jadi nanti orang-orang yang di Jawa tuh suruh transmigrasi di ke Papua semua.
atau semua hutan-hutan dikasih lampu, apa melanjutkan programnya Pak Jokowi untuk membuka-buka daerah baru biar orang biar bisa ke sana ya. Teori boleh Pak, tapi faktanya Pak tidak semudah itu. Pak Jokowi yang susah payah membangun daerah baru aja masih banyak dinyinyirin. Oke, Pak Anies. Bapak ini cerdas banget, saya salut sama pemikirannya ya. Di depan dia itu wali kota semua. Disajikan foto doang berdasarkan lampu, tepuk tangan guys. Kalau jadi saya nggak mau denger statistik dong. Bapak ini udah bacakan 151 jutaan warga di Jawa. Luas daerahnya berapa tadi? 100 ribuan apa gitu kilometer. Di Papua itu luasnya 500 ribuan berapa kilometer. Terus penduduknya cuma 4 juta. Masa hutannya mau diterangin sama lampu? Jadi ini kembali ke sini. Nalarnya sehat nggak? Lagian bicara terpencil itu ya Pak Anies. Bicara terpencil. Itu bukan soal lampunya, akses. Kalau hak kita di Jawa ini bisa menikmati internet, saudara kita di Papua bisa menikmati internet sama cepatnya seperti kita. Itu tidak ada persoalan di sana. Tidak ada persoalan di sana. Kalau harga bensin di Papua sama dengan kita di Jawa ini, tidak ada ketimpangan di sana. Jadi jangan berdasarkan lampu dong. Aduh. Ya itu aja teman-teman, saya selalu gemes ya. Kalau saya sebenarnya udah nggak mau denger ya kalau Pak Anies ini ngomong gitu. Tapi ya saya pikir ada hal-hal juga yang bisa kita reaksi dari video-video Anies Baswedan. Itu aja teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai.